Polemik lomba cerdas cermat 4 pilar MPR kembali jadi sorotan setelah besarnya anggaran kegiatan dibanding hadiah pemenang ramai dibahas publik. Program tersebut disebut memiliki total anggaran sekitar 30,7 miliar rupiah. Sementara juara pertama tingkat provinsi hanya menerima uang pembinaan 10 juta rupiah. Perbandingan itu langsung memicu pertanyaan netizen yang budiman mengenai transparansi penggunaan dana kegiatan nasional yang melibatkan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Sorotan masyarakat semakin tajam setelah sejumlah pos anggaran disebut bernilai fantastis, mulai dari produksi acara, penyusunan soal, hingga pelaksanaan grand final. Banyak netizen yang berbakti mempertanyakan apakah kegiatan tersebut benar-benar berfokus pada pendidikan atau justru terlihat seperti proyek besar berkedok lomba. Meski belum ditemukan pelanggaran hukum, publik tetap meminta penjelasan rinci mengenai penggunaan uang negara agar polemik ini tidak semakin melebar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kami terus terpojok. SMAN 1 Sambas bantah kecurangan LCC 4 pilar, tolak final ulang hingga soroti serangan di medsos. Jadi gini ya dek, adik-adik dari SMAN 1 Sambas. Kalau Anda memang berjiwa kesatria, kalau Anda memang seorang yang cerdas serta pemberani, harusnya waktu DOCA dari SMAN 1 Pontianak itu protes kepada Dewan Juri tentang pernyataan jawabannya itu sama dengan jawabannya Neng Ocha, itu harusnya kamu juga ikut membantah. Kamu juga ikut menyatakan kebenaran di depan khalayak umum saat live juga. Yang mana pernyataan kamu, pernyataan jawaban kamu sama dengan Ocha. Bilang sama Dewan Juri, maaf Pak Dewan Juri, pernyataan saya dengan Mbak Ocha itu sama. Kalau sekarang kamu klarifikasi flying victim, itu sama aja, kamu receh. Jatuhnya malah kamu bikin enek di dunia medsos, di dunia pendidikan, malah bikin enek SMAN 1 Sambas ini. Merasa flying victim. Sekarang gini deh, kamu ini masih kecil ya, kamu belum tahu apa-apa. Yang namanya orang-orang dewasa itu lebih cerdik sayang. Kerja tim sayang. Mungkin ada sesuatu yang dari SMAN 1 Sambas dengan Dewan Juri atau dengan panitia sekretariatnya, ya kan? Emang kamu tahu sayang? Enggak, ini urusan anak dewasa sayang. Jadi kalau kemarin, seandainya kemarin waktu live LCC 4 pilar, kamu menyanggah jawaban Dewan Juri, kamu adu debat dengan Dewan Juri bahwa jawaban kamu sama dengan jawabannya Neng Ocha di SMAN 1 Pontianak, lebih gentleman sayang. Ingat, dunia dewasa itu penuh dengan kasakusuk sayang. Oke, sampai di sini paham dong. Muah. Kalau lu bener-bener bingung tentang kasus cerdas cermat kemarin yang sangat viral 2-3 hari lalu, di mana sang juri bisa dibilang agak nyolot dan songong ke peserta yang udah menjawab dengan benar. Sini gue coba rangkumin secara cepat dan simple. Sebelum itu gue juga sangat salut sama pesertanya yang anak SMA yang berani berargumentasi dengan sopan, dan kontroversi cerdas cermat ini bisa jadi pelajaran buat lu semua anak muda. Kalau lu merasa bener, harus berani fight. Jangan mau tinggal diam dibully sama orang yang merasa di atas lu padahal mereka itu salah. Jadi kasus viral itu adalah lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI Kalimantan Barat 2026. Berikutnya juri adalah melakukan ketidakadilan kepada salah satu tim siswa SMAN 1 Pontianak. Kronologinya tuh ada sesi rebutan pertanyaan. Salah satu pertanyaannya itu tentang cara proses pemilihan anggota BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Tim dari SMAN 1 Pontianak sudah menjawab, tapi juri langsung memberikan poin -5 karena tidak menyebut unsur DPD secara jelas.
Tapi gongnya nggak lama kemudian, tim sebelah jawab pertanyaan yang secara substansi mirip lah sama jawaban dari Seman 1 Pontianak sebelumnya. Tapi kali ini si juri malah bilang itu benar dan dikasih plus 10 poin. Nah, banyak netizen kira tuh si juri nggak denger pas si Seman 1 Pontianak sebelumnya kasih jawaban. Makanya gara-gara dia nggak denger, egonya kena, akhirnya dia membantah. Ibaratnya orang yang merasa di atas tuh kalau merasa salah kan nggak mau salah kan. Akhirnya ngebantah lah, bilang ini itu, bilang salah artikulasi dengan nyolot nih dengerin videonya. Malah akhirnya cenderung ngebully si murid itu mentang-mentang masih kecil. Selanjutnya, siswi dari Seman 1 itu berargumentasi protes dengan secara halus sih, secara sopan. Dia mencoba menjelaskan dan mempertanyakan pada para juri, kenapa sih tadi di minus 5 poinnya? Kenapa mereka dianggap salah? Padahal jawabannya tuh mirip sama jawaban orang sekolah tadi yang bener. Nah, tapi si juri malah, defensif banget. Malah nyalah-nyalahin si anak Seman 1 tadi. Dibilang artikulasinya salah. Dan mereka tuh mungkin karena merasa lebih dewasa, lebih superior, akhirnya mereka tuh gak mau dianggap salah dan malah gaslighting, ibaratnya bilang muridnya itu yang salah. Dan gue mau sharing ke lu semua juga, siswi ini tuh bakal jadi orang sukses menurut gue, karena dia tuh walaupun masih kecil, masih muda, posisinya tuh di bawah, tapi berani menyampaikan pendapat dengan tenang, dengan berani, dengan logis, karena memang dia sedang membela hak timnya. Dan kalau lu di dunia tak sama, lu lagi kerja nih, bos tuh nyebelin gak jelas, kalau lu merasa benar tapi bos tuh nyalahin lu mulu, ya lu harus argumentasi dong. Kalau lu mau jadi orang sukses, lu harus berani berargumentasi. Jangan pernah gara-gara mentang-mentang lu merasa lu di bawah posisinya, lu gak berhak argumentasi. Padahal kalau mau sehebat apapun orang, mau dia profesor, doktor, kalau misalkan dia manusia, ya ada kemungkinan salah. Dan kalau lu yakin mereka itu salah berdasarkan data, lu boleh berargumentasi, tapi harus sopan dan halus. Gue inget banget zaman gue SMA dulu, ada satu guru bahasa Indonesia gue tuh arogannya bukan main. Mentang-mentang dia merasa dia guru saat dia salah, dan gue berargumentasi dengan baik, dengan sopan, dengan halus, dengan rendah hati, gue tetap disalah-salahin. Padahal data yang gue bawa itu udah bener. Itu terjadi karena guru atau orang-orang yang cenderung di atas kita posisinya, mereka merasa tuh egonya kena kalau kita bilang mereka salah. Makanya pelajaran dari kontroversi ini, kalau lu merasa di atas, lu sekarang pimpinan, lu bos, lu manajer, lu GM, lu supervisor, harus membuka hati lu, terima masukan dari karyawan lu, dari staff lu. Jangan pernah merasa lu paling pinter, harus selalu membuka kuping lu dengar masukan-masukan dari orang lain. Jangan pernah potong staff lu kalau mereka lagi menyampaikan pendapat. Dan kalau lu sekarang posisinya di bawah, misalkan lu baru lulus kuliah, baru kerja di perusahaan, jangan jadi orang yang minder. Jadi orang yang percaya diri, dapat berkomunikasi dengan baik, dapat menyampaikan pendapat dengan baik, dan berani membantah perintah dari atasan kalau misalkan memang mereka memang salah. Tapi kalau memang atasan lu yang gak bisa diajak ngomong, ajak diskusi, ya lu memang harus resign mungkin. Dan pesannya juga dari kontroversi ini, jangan pernah takut ngomong bener. Kalau memang hal yang bener itu harus disampaikan, ya sampaikan. Lalu berikutnya, jangan pernah minder debat sama orang yang lebih tinggi. Gue liat banyak banget orang yang gak bisa sukses itu tuh mereka tuh ketakutan, minder mulu. Padahal kalau lu percaya diri sama data yang lu punya, pikiran yang lu punya, intelek yang lu punya, lu mau ketemu orang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih tua dari lu, harus berani sama mereka. Jangan mau kalah kalau lu memang bener. Dan kalau lu yakin lu bener, pertahankanlah argumen lu, tapi secara tenang, jangan emosi. Karena kalau lu emosi, lu kelihatan gak terdidik. Ini mungkin beneran the real salah diksi, karir jadi mati. Nah teman-teman, akibat salah diksi, seluruh dunia pengen kamu hilang dari muka bumi. Nah inilah yang terjadi pada kasus Cindy Lutfiana waktu membawakan lomba cerdas cermat 4 pilar kemarin di Pontianak. Ini bukan cuma soal salah bicara saja, tetapi soal seberapa kejam dunia digital dan kenyataan bahwa lingkaran pertemanan gak selalu berpihak kepada kamu. Satu hal yang harus kita akui bersama bahwa apa yang dilakukan oleh Cindy ini adalah salah. Di acara sekaliber nasional, sekelas LCC 4 pilar MPR, diksi yang merendahkan atau merusak mental siswa itu fatal akibatnya. Itu bisa berdampak nyata bagi psikologis anak-anak, terutama siswa-siswi SMA yang mengikuti lomba tersebut. Lalu apa yang terjadi terhadap Cindy? Ia sudah menerima dan mendapatkan konsekuensi dinonaktifkan sebagai MC dan kehilangan banyak job. Kesalahan itu sudah dibayar mahal dengan hancurnya karir yang sudah ia bangun mungkin bertahun-tahun. Tapi memang ada beberapa hal yang lebih menyakitkan sebenarnya, bahwa lingkaran pertemanan yang selama ini kita anggap seharusnya mensupport kita ternyata tidak
tidak terjadi seperti itu. Nah, ini yang dialami oleh Cindy dari beberapa rekan MC-nya. Dari pengakuannya justru dikabarkan merayakan kejatuhannya. Di industri kreatif memang kita tahu bahwa persaingan itu sangat keras, terutama untuk kebutuhan mencari panggung. Itu nyata adanya. Tetapi melihat teman jatuh dan malah mensyukurinya itu menunjukkan karakter yang lebih menakutkan daripada sekedar salah diksi. Pertanyaannya sekarang adalah, sampai kapan penghakiman ini terus berlanjut? Teman-teman, kalau seseorang sudah menjalankan konsekuensi hukum dan profesionalnya, apakah kita tetap berhak menghancurkan sisa hidupnya dengan hinaan tanpa henti? Kita sering lupa kalau manusia itu adalah tempatnya salah. Kalau kita menutup ruang koreksi dan evaluasi, kita bukan sedang mendidik, walaupun apa yang dia lakukan adalah benar-benar salah dan tidak dapat dibenarkan. Dia pun sudah menjalankan konsekuensinya dan ia harus menerima kenyataan pahit tersebut, yang kebanyakan dari kita juga tidak peduli untuk itu, karena itu adalah hasil dari apa yang ia lakukan. Tetapi bagian dari mendidik itu sudah seharusnya menjadi milik kita juga, bahwa jangan sampai kita sedang membunuh karakter seseorang secara perlahan. Karena kita harus ingat, apakah kita sesuci itu sampai nggak bisa kasih ruang untuk setiap orang belajar walaupun ia melakukan kesalahan. Dan bagi kita semua, pelajaran yang paling penting adalah mulutmu harimaumu itu nyata. Apalagi di ruang publik. Satu kalimat bisa menjadi senjata yang berbalik arah secara cepat kepada diri kita sendiri. Jangan juga sampai rasa keadilan kita berubah menjadi kebencian yang membuta. Hati-hati teman-teman dalam berucap dan tetaplah manusiawi dalam menilai. Semoga hukuman sosial yang diterima oleh Cindy Lutfiana membawa ia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan bagi kita semua, jangan terlalu menghakimi secara brutal atau secara membabi buta. Kita juga sering melakukan kesalahan, teman-teman. Tidak perlu sampai menghancurkan karakter seseorang hanya demi eksistensi atau ego kita di sosial media. Jadi berpikir positif, berikan hal yang mendidik, membenci secukupnya. Begitu juga dengan menyukai secukupnya. Dan kita juga tidak sesuci itu. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Salam budaya.